rumahmu di mana, Iya, tinggalnya di mana, begitu dia akan menjawabnya pasti kan panti asuhan. betul, Nah, iya. itu mereka minder akhirnya. Oh, Ada case lain, apa nih? nama tempatnya sudah dirubah, Ya, ya. Dia sudah tidak punya masalah dengan nama tempat tinggal. oke. Tapi ternyata saat dia pulang sekolah, kita didik di pesantren kan, di tempat kita, Aha. ngajinya, adabnya, ilmunya begitu. Sampai pagi dari bangun sebelum mau tidur sampai bangun tidur kita. Terus sekolah di luar karena kami belum punya sekolahan. Oke. Pulang-pulang ternyata membawa kosakata baru, karakter lain begitu. Sehingga wah ini harus apa namanya? Serba dilema ini komprehensif ya. nih. Betul, betul. Kita harus bikin yang komprehensif nih. Iya. Pesantren dan sekolah menjadi satu. 4 April 2022 Smart Leakers adalah menjadi milad yang ke-21 dari Nurul Hayat atau NH. Pasti Smart Leakers sudah sering dengar atau bahkan sudah sangat tidak asing ya. Sekarang saya sudah bersama dengan perwakilan dari NH. Nanti saya akan korek-korek, saya akan kulik-kulik kira-kira menjelang Ramadan atau Lebaran ini ada agenda apa atau mungkin ada sesuatu yang spesial yang juga teman-teman dan juga Smart Clickers wajib tahu, wajib tonton, wajib nge-like, wajib nge-share gitu ya. Oke, Mas Holaf dari Nurul Hayat atau NH. Baik. Yes, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Makasih Sehat. ya sudah menyempatkan waktu ya. Siap. Bisa Saya yang terima ngobrol-ngobrol kasih ya. udah diundang. Sama-sama. Nurul Hayat. Mas Holaf, kalau dulu nih, ini yang ada di pemikiran Ivana atau bahkan justru teman-teman atau Smart Clickers juga taunya Nurul Hayat ini pasti identik atau Nurul Hayat adalah panti asuhan. Bener nggak sih? Baik, kita memang ngawalinya Panti Asuhan. Panti Asuhan 2001 itu nama yayasan kita Yayasan Nurul Hayat Panti Asuhan. Oke. Panti Asuhan Nurul Hayat. Yes, gitu. Panti Asuhan Nurul Hayat. Itu dulu memang Dulu. kita kenalnya seperti itu ya, Iya. Mas ya. Oke. Jadi familiarnya seperti itu. Nah, dengan perkembangan waktu masuk orang-orang profesional, kita akhirnya di situ membuat sebuah unit gitu, untuk membiayai para pengasuh di situ. Kita tidak saat itu tidak bentuknya sukarelawan ya, para pengasuh, biaya anak-anak yatim itu bentuknya sukarelawan. Nah, akhirnya 2004 kita punya unit untuk menghasilkan sebuah apa namanya pendapatan begitu untuk membiayai para pengasuh ini. Oh, untuk para pengasuhnya ya. Oke. Lalu 2007 kita merubah namanya Yayasan Nurul Hayat biar kami bisa berkembang lebih luas gitu karena kebermanfaatannya akhirnya programnya lebih luas, tidak hanya di urusan panti asuhan atau anak yatim. Akhirnya kami lahir ada program namanya Majelis Taklim Abang Becak. Oh, ada Jadi ya? para abang-abang becak itu yang di Surabaya itu awalnya di Surabaya kan, kita pusatnya di Surabaya. Kita ajak jadi masjid sebagai tempatnya para abang becak ini untuk membuat sebuah majelis setiap 1 bulan sekali. Kenapa kita targetnya adalah abang becak? Jadi ada suatu hari founder kita itu melihat hari Jumat begitu, abang becak ini kok nggak sholat begitu, tidur di atas becaknya. Yes. Akhirnya di situ kami tergerak untuk ini ada ruang nih untuk mengajak mereka, mengingatkan mereka untuk ibadahnya begitu. Nah, kami konsep tapi tidak kalau kita paksa begitu ya. Kita paksa mereka untuk langsung itu kan bisa jadi patah. Betul, Karena iya. kan mereka satu sisi secara pendidikan dan sebagainya tidak bisa seperti Kayak tulang rusuk ya, kalau dibengkokkan secara maksa bisa patah ya. Terus jadi memang perlahan dengan menggunakan cara yang mungkin menyenangkan atau mungkin bisa diterima oleh mereka. Benar, sesuai gitu dengan ya. mereka. Siap. Akhirnya kita buat dakwah atau kajian itu 1 bulan sekali dan itu sampai sekarang gitu. Oke. Mereka yang membuat, mereka yang mencari waktunya, menentukan waktunya, mencari pembicara dan lain sebagainya. Lalu lanjut ada guru ibu, nama ibuku,
insentif bulanan guru Quran gitu. Dan berkembang terus program sosialnya berkembang. Di tahun berapa? 2007-an. itu ya sudah Ya, mulai berkembang mulai itu. berkembang terus sampai 2015 kami mendapatkan SK mengenai amil zakat. Oke. Sehingga kami secara pengelolaan zakat ya itu punya payung hukum gitu. Jadi kalau di Undang-Undang 23 tahun 2011 itu hanya amil itu hanya lembaga yang dia sudah punya SK tersebut untuk mengelola zakat. Oke, siap. Jika di bahasa undang-undang itu jika ada yang tidak punya SK ini itu tidak boleh gitu. Nah, sehingga kami secara ini juga membantu masjid, tempat-tempat masjid begitu kan, yang teman-teman takmir itu mengelola zakat untuk kita payungi begitu. Bentuknya nanti seperti MPZ atau Mitra Penghimpun Zakat begitu. 2015 sampai sekarang. Terus kita bergerak akhirnya ada 5 sektor, Mbak. Ada sektor kesehatan, masuk kesehatan kita ada klinik. Sektor ekonomi kita pemberdayaan di desa-desa, UMKM, peternak, petani. Semakin berkembang ya. Berkembang. Lalu ada pendidikan, itu bikin sekolah dan sebagainya. Lalu ada kemanusiaan dan dakwah begitu. Nah, di 2015 juga ini momentum karena ternyata anak-anak yang dulunya panti asuhan ini. Iya. Jadi dulu itu namanya panti asuhan, lalu 2010-2011 kita rubah namanya pesantren anak soleh. Oke, sebentar. Dari panti asuhan Nurul Hayat menjadi pesantren anak soleh. Ada apa di balik pergantian nama itu? Nggak takut nih kalau misalnya akhirnya orang-orang malah loh kok tiba-tiba berubah, atau mungkin ada image yang lain, itu gimana tuh Mas? Pertama itu doa. Jadi harapannya anak-anak ini jadi solehah begitu kan ya, dari sebuah nama. Yang kedua kondisi anak-anak ini ternyata secara psikologi itu minder. Gitu. Secara mentalis psikologi dia mereka. Saat keluar dari pesantren kita gitu, sekolah atau di masyarakat gitu, kamu di rumahmu di mana, tinggalnya di mana, begitu dia akan menjawabnya pasti kan panti asuhan. Betul, iya. Nah, itu satu sisi mereka minder akhirnya secara adik-adik itu sosial ini ya, sosial masyarakatnya di mereka, dan itu berdampak sebenarnya kalau psikologi berdampaknya agak panjang gitu, betul. agak panjang, sehingga kami rubah itu sehingga dia punya kebanggaan bahwa kamu tinggal di mana, pesantren anak soleh. Pesantren anak soleh, sudah namanya bagus, mengandung doa, dan itu ternyata secara psikis juga sangat membantu mereka ya untuk kepercayaan diri atau secara lingkungan sosial ya. Oke. Nah itu dari situ. Itu banyak ya Mas Olafia memang terjadi pada waktu itu, maksudnya itu berdasarkan survei atau mungkin adik-adik atau anak-anak yang tinggal pada waktu itu yang masih sebutannya adalah panti asuhan itu banyak ya mungkin yang terbaca kok menjadi minder atau apa gitu ya? Kami menganalisnya tentu yang ada di lingkungan kami ya, yang anak-anak tersebut ya. Beberapa tahun ternyata memang dampaknya seperti itu. Menjadi masalah buat mereka. Akhirnya jenjangnya kan kami tidak hanya setahun 2 tahun sama mereka. Sebenarnya sampai SD, misalnya dia dari SD, dia naik ke SMP itu kerasa gitu. Dan biasanya dampaknya itu bentuk-bentuknya seperti dia tidak pede, akademik menurun, dan lain sebagainya begitu. Itu sebenarnya dampak-dampaknya sana. Sehingga kami harus merubah branding nih menjadi pesantren anak soleh kepada tempat kami begitu. Nah, ada case lain. Nama tempatnya sudah dirubah. Ya, dia sudah tidak punya masalah dengan nama tempat tinggal. Tapi ternyata saat dia pulang sekolah, kita didik di pesantren kan, di tempat kita, ngajinya, adabnya, ilmunya begitu, sampai pagi dari bangun sebelum mau tidur sampai bangun tidur kita, terus sekolah di luar karena kami belum punya sekolahan. Pulang-pulang ternyata membawa kosakata baru, karakter lain begitu, sehingga wah ini harus serba dilema ini ya. Betul. Kita harus bikin yang komprehensif nih. Pesantren dan sekolah menjadi satu bagian begitu. Jadi maksimal pemberian pembelajaran atau ininya maksimal gitu ya. Lingkungannya bisa kita kondisikan. Betul.
lingkungannya bisa kondisikan. Akhirnya kita buat skemanya adalah skema subsidi silang. Jadi tidak hanya di situ anak-anak yang mungkin saat itu kondisi keluarganya kurang baik atau saat itu kondisi keluarganya tidak lengkap begitu, yatim atau duafa. Ya. Sehingga kita combine dengan umum. Oh, umum artinya boleh Boleh di situ reguler, juga. masuk orang Oke. yang dari luar kondisi ini, Ya. yang kondisi ekonomi lebih baik, kondisi sosial lebih baik begitu. Kita combine 70-30. Oke, 70 yang reguler. Yang reguler 30 yang yatim duafa. Oh, oke. Oke. Harapannya apa? Harapannya begini. Namanya kita bikin sekolahan namanya Khairunas. Khairunas. Kita bikin pertama SMP. Khairunas itu manusia yang baik bukan sih Iya. artinya? Alhamdulillah benar. Oke. Akhirnya kita bikin pertama di Tuban, SMP jenjangnya. Di situ kita bikin sekolahnya, kita bikin pesantrennya, sehingga lengkap. Ada komunikasi atau komprehensif secara alur antara pesantren dengan sekolah. Oke. Kurikulumnya bisa nyambung gitu, Oh. sesuai kebutuhan. Semisal tentang tahfidz, kadang itu kalau di umum nggak ada tahfidznya atau Iya. itu nggak nyambung. Padahal di sini ini, betul. nah, Iya. karena dalam satu atap begitu bisa kita buat, tentu dengan sesuai dengan apa namanya Diknas dan Iya. juga Kementerian Agama gitu. Begitu, dari situ 2015 berkembang sampai sekarang, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada namanya Kampus Entrepreneur Penghafal Al-Quran. Wih, jadi sekarang ini sampai kampus pun sudah ada ya? Sebenarnya bentuknya vokasi ya. Vokasi. Jadi tidak pada jenjang S1 gitu. oh, oke, Tapi dia oke. lebih kepada keterampilan. 6 bulan. Oke, Internet oke. marketing, manajemen perkantoran, akuntansi, terus apa namanya desain grafis begitu. Sehingga ini sebenarnya jangka panjangnya mereka bisa jadi apa namanya kaderisasi begitulah kira-kira. Ya, ya. Sehingga nanti saat kita butuh orang akuntansi itu Ada. kita sudah kenal secara dari awal gitu. Iya, Anaknya betul. gimana, Anaknya yang seperti apa sudah terus kemampuannya diketahui, seperti ya. apa, itu sudah kita petakan dari muda gitu. Oh, oke. Dan ini sudah beberapa lokasi juga kita buka kota baru gitu, perwakilan itu dari anak-anak ini gitu. Secara psikologinya bagus, secara kapasitasnya bagus, secara apa keilmuannya juga bagus, secara agamanya bagus. Jadi kita udah tahu dari awal gitu. Dan Mas Alaf, artinya 70-30% tadi subsidi silang itu berhasil ya? Memang saling mengisi ya mereka Iya, ya? benar. Oke. Jadi sebenarnya nanti akan mandiri gini, satu sekolah gitu ya mandiri. Nanti kita bangun lagi tempat lain dan sebagainya. Dan ini SMP ini sudah di 5 tempat. Oh, oke. Tuban pertama, lalu Malang, Madiun, Gresik, sama Madura. Jadi 5 tempat SMP-nya. SMA-nya baru 1 di sini. SMA baru di Surabaya, Surabaya. ya. Oke, dan itu tetap terbuka untuk yang kelas istilahnya reguler ataupun yang dan- memang sesuai dengan kondisinya tadi Iya. gitu ya. Tentu kalau yang yatim duafa ini Mbak, jadi kalau semisal dia subsidi silang nih, dan tidak memenuhi gitu. Dan alhamdulillah ini kan kita dari yang LAS ini, yang lembaga amil zakatnya ini, kita yang membiayai yang yatim duafa ini gitu. Oke. Jadi harapannya tetap nanti ke arah kemandirian sekolahnya. Setelah ini mandiri, terus kita bikin lagi sekolah yang nanti mandiri, jadi banyak kemanfaatnya akan. Jadi tidak terus disubsidi atau terus diberi oleh lembaga amil zakat. Iya dong, oke. Nah terus untuk ini menyambut Ramadan nih, kira-kira NH atau Nurul Hayat ini lagi mempersiapkan apa? Selain memang menyambut ini ya, milad yang ke-21 tadi ya Mas Alaf ya. Apa nih yang mungkin Alhamdulillah diagendakan? kebetulan tahun ini tuh bersama dengan Ramadan. Ya. Jadi kalau bicara kesibukannya akan double gitu lah. Iya. Tapi ini momentum ke-21 ya. Ini momentum sekali. Jadi di Ramadan tuh kita punya program yang sifatnya Ramadan. Jadi dia penyaluran atau pendistribusian itu di Ramadan, nggak boleh lebih begitu. Oke. Seperti buka puasa, Betul. seperti zakat fitrah, seperti apa namanya kado untuk anak yatim, terus kado untuk duafa begitu di Ramadan gitu. Kado hari raya gitu. Itu pasti di Ramadan. Tapi ada program-program yang memang di Ramadan dilaksanakan,
orang melaksanakan Ramadan seperti zakat, tapi bisa kita salurkan setelah begitu. Tapi kewajiban zakat fitrah tetap kan nggak boleh. Itu program-programnya. Nah, tapi di selain itu berhubungan juga dengan milad, kami mengadakan beberapa kegiatan. Bentuknya sebenarnya lebih kepada webinar gitu ya. Pertama seperti kita temanya tentang ekonomi keluarga, finance keluarga begitu, keuangan keluarga. Ini rencana atau sudah jalan? Oh, ada yang sudah jalan ya. Ada yang sudah tadi dengan apa namanya Mbak Pitra Gozi ya namanya. Ya Pitra Gozi ya. Terus yang besok itu dengan Pak Dr. Indrawan besok Nugroho. Ya. Besok April. 16 April. Lalu kita juga pengen bikin ini webinar fikih kebencanaan. Nah, kebetulan penulisnya kan orang Surabaya juga, orang Jatim begitu. Nah, ini kita pengen bahas juga tentang fikih kebencanaan. Itu terbuka untuk umum atau hanya khusus umum ya? Umum, free. Umum. Lalu juga kita bikin lomba bikin video begitu. Jadi masyarakat umum bisa terlibat juga di lomba video tentang berbagi kebahagiaan gitu. Jadi temanya kami bahagia berbagi kebahagiaan. Bahagia berbagi kebahagiaan. Oke, mantap. Oke. Ada juga istilah BLOB, bahagia lihat orang bahagia. Ini keren ini, bahagia lihat orang bahagia. Karena sebenarnya kalau kamu pengen bahagia nih Smart Clickers, sebenarnya caranya gampang banget. Nggak usah healing jauh-jauh kemana-mana. Coba deh kamu berusaha melakukan hal sekecil apapun untuk membahagiakan orang lain. Ketika kita bisa melihat orang lain bahagia karena kita, kayaknya 2 kali, 3 kali, atau bahkan berkali-kali kita lebih bahagia. Termasuk kalau misalnya ingin membahagiakan itu bisa langsung aja mungkin ke NH, itu banyak banget di sana yang bisa kita bahagiakan, kita bantu bahagia. Jadi nggak usah susah-susah, nggak usah apa ya. Sekarang ini kan ini nih Mas Olaf dikit-dikit healing kemana hanya untuk kebahagiaan. Padahal sebenarnya bahagia abis tuh. Healing pusing. Abis healing pusing, iya. Makanya lihat bener tadi BLOB ya, bahagia lihat orang bahagia. Risetnya kan banyak ya, riset sosialnya banyak. Mau lihat di video juga banyak. Seperti contoh ya, membantu satu orang menular kan, membantu yang lain, menular. Atau senyum. Ada sebuah riset yang dia ketawa di sebuah kereta gitu ya. Yang dia ketawa aja, tapi yang lainnya ngelihat, akhirnya ikut ketawa gitu. Karena nganggap dia gila, entah nganggap dia gila, entah apa, yang penting ikut ketawa. Ya akhirnya dia seneng. Kan menular. Iya, menular. Iya, betul. Iya, tapi betul. Kalau orang berbuat maaf, mungkin kejahatan, itu kan tidak menular. Dia bisa menjauh. Betul. Gitu, bisa menjauh. Tapi kalau melihat kebaikan, melihat kebahagiaan, itu kita akan merasa juga ikut senang gitu. Iya. Gitu kira-kira. Apalagi kalau misalnya hal baik itu, meskipun hal kecil itu, apa yang kita lakukan itu bisa membuat orang lain pun ikut melakukan. Itu kita yang kebahagiaan bisa batin, menginspirasi orang itu banget nih. Betul. Iya. Gitu kira-kira. Terus selain webinar tadi yang lagi juga disiapkan, termasuk untuk menyambut milad ke-21 ini, apalagi nih mungkin yang sedang digodok atau mungkin yang sedang sebenarnya tidak begitu banyak ya Mbak. Cuman memang kami lebih pada mensyukuri saja sampai sekarang. Sorry. It's okay. Kami mensyukuri saja sampai sekarang kami masih diberi sebuah kesempatan begitu sama Allah untuk terus bisa membantu orang lain. Karena kami ini kan sebenarnya secara kalau model bisnisnya kan model bisnis jasa. Iya. Jasa yang bagaimana orang yang punya rasa ingin membantu sosial itu tingkat sosial tinggi, itu kami menjembatani saja begitu. Istilahnya kalau di bahasa teman-teman itu rekening kami itu hanya rekeningnya fakir miskin. Jadi yang meneruskan gitu. Seperti itu. Sebagai media dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu. Nah, cara model bisnis itu yang kami terus kembangkan. Contohnya kemudahannya orang mampu ini untuk menyalurkannya bagaimana? Iya, karena banyak sebenarnya orang mampu atau mungkin banyak orang yang berduit lebih, tapi kadang nggak tahu nih harus diapain nih duit, harus disalurkan dengan cara yang seperti apa yang tepat gitu. Itu bisa dibantu dengan cara gimana tuh Mas Olaf? Nah, dengan perkembangan teknologi sebenarnya itu sangat membantu. Apalagi saat kemarin pandemi ini kan kita membuat semua bisnis itu pasti dia
melihat bahwa teknologi ini yang membantu mereka. Nah, salah satunya kami membuat sebuah platform digital untuk berzakat infak sedekah. Namanya Zakat Kita. Zakat Kita. Zakatkita.org. Jadi di situ kami bagaimana orang-orang waktu itu ya 2020, bagaimana orang-orang walaupun dia PPKM di rumah, dia tetap bisa kok menyalurkan zakat infak sedekahnya begitu. Yes. Dengan metode pembayaran yang lengkap, dengan kemudahan notifikasi bahwa berhasil gitu, atau enggak gitu kan. Dan itu kami kembangkan terus sampai sekarang. Jadi kemudahan mereka seperti apa? Belum nanti yang ke mustahiknya, ke orang yang membutuhkan penerimanya. Okay. Itu juga mustahik ya istilahnya ya. Mustahik. Ada muzaki, ada mustahik. Iya, muzaki itu pemberinya gitu ya. Mustahik itu penerima. Ya. Oke. Nah, mustahik ini bagaimana kita tidak istilahnya mempublish kemiskinan gitu. Jadi kami bagaimana memanusiakan manusia itu harus tetap dijaga. Yes. Bahwa mereka juga manusia. Tetap menjaga martabat mereka. Martabat mereka harus dijaga. Siap. Sehingga kami model-model programnya tidak model-model mempublish kemiskinan, tapi lebih tidak eksploitasi kemiskinan mereka ya. Yang perlu kita jaga kan di sana. Yang seperti anak yatim tadi, dia merasa minder gitu. Nah, saat kita mempublish seperti itu, apa keuntungan kami? Dia juga orangnya akhirnya kasihan juga kita. Nah, kita konsep program-program yang pemberdayaan, yang memang kalaupun dia charity ya, semisal nenek-nenek kan nggak bisa pemberdayaan kan, ya sudah saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, tapi kita ya akhirnya membantu mengembangkan, contohnya ada dia butuhnya makan aja nih, ya sudah kita carikan warung setempat, tiap bulan tiap hari kasih makan nih mbahnya ya, kita titip, kita ganti gitu. Mereka warung ini kita sambungin kepada si nenek atau si lansia ini, sehingga kegiatan sosial lebih dekat permasalahan sosial ini ke mereka gitu. Kami yang menjembatani. Jadi program dan skema itu harus dengan contoh seperti tadi itu masalah seperti misalnya nenek-nenek tadi yang akhirnya kan terbantu dengan adanya makan di warung itu misalnya. Itu si nenek tahu nggak sih sebenarnya sudah dikasih tahu atau tanpa tentu kami setiap mustahik itu kita assessment. Kelayakan atau kondisinya tuh seperti apa? Memang sesuaikah untuk dibantu misalnya seperti itu ya? Kita lihat kasat mata sakit gitu. Olaf nih sakit kelihatan. Tapi sebenarnya masalah utama saya bukan soal sakitnya gitu. Saya nggak bisa membayar untuk makan anak istri saya karena sakit saya ini nanti nggak lama atau memang kondisinya recovery-nya harus seperti ini gitu. Sehingga kita asesmennya harus dalam. Ada asesmen kunjungan, ada asesmen pendapatan dan sebagainya. Harus jelas semuanya ya. Harus jelas. Dari situ kami baru kebutuhannya ini loh. Jadi tepat sasaran. Yang perlu dibantu tadi istilahnya tadi Mas? Survei assessment. Bukan. Mustahik ya. Mustahik. Itu jelas gitu ya. Maksudnya memang sesuai yang layak dibantu dan memang sesuai dengan apa yang harus kita bantu, yang kita sisi mana yang harus kita bantu gitu ya. Kadang assessment tuh juga kadang saya kolaf nih. Saya tuh merasa kesehatan saya butuh. Ternyata hasil assessment kita faktor utama itu bukan kesehatan, akar masalahnya dia gitu. Nah, itu perlu orang luar untuk melihat kondisi supaya lebih objektif ya. Mas Holaf, di NH sendiri sebagai apa? Saya kebetulan sebagai yang diamanain di pendistribusian pendayagunaan. Pendistribusian pendayagunaan. Sekarang ini kalau misalnya Mas Holaf dikasih kesempatan untuk mengingatkan para smart clickers atau muzaki yang mungkin masih nggak ngerti harus bagaimana caranya ini, atau masih yang merasa belum penting-penting banget untuk berbagi, ingat loh, bahagia itu bisa dimulai dari kita memberi kebahagiaan ke orang lain. Ada sesuatu yang pengen disampaikan? Boleh? Baik. Jadi pada dasarnya kita ini kan makhluk sosial ya, makhluk sosial dan memang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, saat yang lain tentu kesusahan, tentu sebenarnya hati kita itu tergerak untuk pengen bantu gitu. Cuman bingung bantunya bagaimana nih gitu. Nah, sehingga lembaga seperti kami, Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat itu bisa menjembatani atau membantu secara komprehensif permasalahan orang yang sulit ini kepada mustahik atau orang yang sulit ini, dan juga membantu para orang yang pengen mendermakan hartanya atau menyalurkan hartanya.
yaitu kami bisa dengan melalui platform bisa bertemu. Jadi kami semua akses untuk melayani muzaki itu banyak pintunya gitu. Cuman saat ini paling mudah adalah memang melalui sebuah platform namanya zakatkita.org di situ. Oke. Nah, di situ pembayarannya juga metodenya cukup banyak dan sebagainya. Nah, sebenarnya kembali ke itu tadi, bahwa bahagia, melihat orang bahagia itu merupakan suatu tujuan kalau menurut saya, dan itu juga bisa dilakukan oleh teman-teman ya, Smart Clickers, bahwa kebahagiaan melihat orang bahagia itu sesuatu yang sebenarnya perlu Anda rasakan, kira-kira gitu. Harus dicoba, kalau nggak dicoba nggak pernah tahu rasanya gitu. Pengen bahagia sebenarnya coba bahagiakan orang-orang terdekat aja dulu. Kalau mereka bisa merasakan kebahagiaan dari apa yang Anda berikan itu, biasanya mudah-mudahan bisa menjadi ketagihan untuk selalu membahagiakan yang lain ya. Semoga di milad yang ke-21 ini NH bisa semakin menjadi penjembatan yang baik antara yang membutuhkan dengan yang yang membutuhkan dengan yang ingin memberikan bantuan gitu ya. Semoga lebih amanah dan semuanya tetap bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mas Olaf, terima kasih sekali. Selamat bersibuk-sibuk ria untuk menyiapkan milad dan juga agenda-agenda Ramadan ataupun Lebaran dan seterusnya ya. Siap. Next time insya Allah kita bisa ketemu lagi ya. Terima kasih.